Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan pusat sumber belajar pada aspek pelayanan dan tata ruang di Rumah Baca Cerdas. Saya Sucristu Wijayanti. Pembahasan yang pertama yaitu identitas pusat sumber belajar, yang kedua pusat sumber belajar Rumah Baca Cerdas, yang ketiga langkah pengembangan pusat sumber belajar, yang keempat pengembangan aspek layanan dan tata ruang. Sebelum membahas keempat aspek tersebut, mari kita lihat peta konsepnya. Yang pertama identitas, yang meliputi identitas fisik dan aktivitas. Yang kedua pusat sumber belajar Rumah Baca Cerdas yang terdiri dari sejarah, perpustakaan, forum, pengadaan. Yang ketiga langkah pengembangan yang terdiri dari 10 unsur, merumuskan visi misi, mengumpulkan pendukung, menentukan tempat, memilih jenis sumber belajar, menyediakan buku, menyediakan fasilitas pendukung, mengumpulkan orang, berjejaring, mengembangkan sumber belajar, evaluasi sumber belajar. Yang terakhir pengembangan Rumah Baca Cerdas dalam aspek visi misinya, tata ruangnya, dan aspek layanan. Yang pertama mari kita bahas tentang identitas pusat sumber belajar. Nama pusat sumber belajar ini adalah Rumah Baca Cerdas yang mempunyai koleksi cetak dan terekam yang terdiri dari 3.000 judul lebih. Jenis kepemilikannya milik pribadi yang beralamat di Jalan Puncak Borobudur, Palanjingga, Kauf 1213, Permata Jingga, Malang. Jam layanannya Senin sampai Minggu pukul 10 pagi sampai 17.00 dan Jumat mulai buka pukul 13.00 dan memiliki fasilitas ruang diskusi, parkir area yang luas, dan free wifi area. Identitas aktivitas meliputi peminjaman yang memiliki batas peminjaman berjumlah 2-5 buku, pelatihan terdiri dari kepustakawanan, menulis karya ilmiah, dan taman baca masyarakat. Yang kedua, pusat sumber belajar Rumah Baca Cerdas. Pendiri pusat sumber belajar ini adalah Profesor Dr. Abdul Malik Fajar yang memiliki konsep membangun masyarakat baca dan belajar. Ini profilnya, yang lahir di Yogyakarta 22 Februari 1939, merupakan mantan Menteri Pendidikan Nasional di era Megawati Soekarno Putri. Itu adalah penggagas dan pendiri Forum Rumah Baca Cerdas yang lazim disebut RBC, bertempat di area Perumahan Permata Jingga. RBC merupakan tempat diskusi dan perpustakaan yang bebas diakses masyarakat luas. Pengadaannya dari Bapak Abdul Malik Fajar sendiri, terus dari sumbangan masyarakat dan pembelian. Ruangannya terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama kedai kopi, lantai 2 perpustakaan. Forumnya komunitas muda dan masyarakat umum. Dan selanjutnya kelebihan dan kekurangan pusat sumber belajar Rumah Baca Cerdas. Kelebihannya, Rumah Baca Cerdas memfasilitasi tempat. Yang kedua, suasana yang ramai, kegiatan yang terselenggara dengan teratur. Kekurangannya, sirkulasi udara dan penerangan kurang baik, jarak antar sempit, dikenakan tarif, akses peminjaman terbatas, dan perpustakaan itu, Rumah Baca Cerdas itu menjadi lahan bisnis bagi petugas pengelola pusat sumber belajar Rumah Baca Cerdas. Yang ketiga, langkah pengembangan. Langkah pengembangannya, yang pertama merumuskan visi misi, mengumpulkan pendukung, menempatkan tempat, memilih jenis sumber belajar, menyediakan buku, menyediakan fasilitas pendukung, mengumpulkan orang, berjejaring, mengembangkan sumber belajar, dan mengevaluasi sumber belajar. Dengan adanya kekurangan yang dimiliki rumah belajar, yang diantaranya paling fatal adalah mengenakan tarif dan sebagai tempat untuk berbisnis.
dan ada juga pula ada langkah-langkah pengembangannya. Maka saya memberikan pengembangan rumah baca cerdas dalam aspek layanan dan tata ruang. Pengembangan aspek layanan dan tata ruang yang terdiri dari visi misi, layanan, dan tata ruang. Kita lihat visi misinya. Visinya merintis gerakan membaca untuk membangun bahasa. Misinya spirit untuk berubah, mendorong masyarakat bangkit, perubahan ke arah kemajuan dan peradaban, dan tercipta masyarakat yang belajar. Layanan koleksi yang memadai, jumlahnya yang lengkap, jenis koleksi yang semua ada, mutunya, sistem pengelolaan yang baik, kemudian akses, fasilitas sistem pre-order ditiadakan. Jadi tidak ada membeli makanan dan minuman di pusat sumber belajar tersebut, langsung bisa memperoleh informasi dan menambah perabot-perabot yang ada di pusat sumber belajar tersebut. Peminjamannya mengisi daftar pengunjung, batas maksimal pinjam sejumlah 4 buku, lama pinjam 5 hari, dan menyerahkan identitas diri, KTP, SIM atau yang lainnya, dan kontak person. Petugasnya harus bersikap ramah, membantu pengunjung apabila kesulitan, dan yang paling penting adalah berperan sebagai pembimbing dan konsultasi bagi pengguna. Forumnya forum komunitas muda, masyarakat umum, dan tambahannya untuk forum anak-anak. Untuk tata ruangannya, mempertahankan kebersihan, ruangan perpus diperluas, menambah ventilasi udara dan pencahayaan, menambah perabot-perabot, kursi, meja, whiteboard atau yang lainnya. Jarak antara rak diperhatikan. Jangan seperti gambar di bawah ini, jarak antar rak dan ruang baca itu terlalu sempit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.